Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan pada perkuliahan kedua, mata kuliah perubahan sosial dan dampak pembangunan. Untuk perkuliahan kedua ini yang akan saya bahas yaitu gambaran teori pembangunan. Nah, teori pembangunan telah dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjelaskan kemiskinan massal. Ketertarikan pada isu-isu pembangunan berasal dari agak baru-baru ini dan tidak lebih awal dari tahun 1950-an dan awal 60-an. Sebagaimana diwakili oleh para pendukung mereka yang lebih berpengaruh, aliran pemikiran pengembangan secara kasar mencerminkan urutan kronologis penampilan seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, kemudian pandangan ekonomi dunia, lalu pendekatannya kebutuhan dasar dan cara pandang produksi kreatif. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, pembahasan tentang berbeda teori. Nah, kita cenderung kritis terhadap keempat aliran pemikiran pembangunan dan ide-ide aliran modernisasi dipandang kurang validitas empiris umum dan secara historis dimiskinkan. Peluang yang membentuk jalur pembangunan untuk penetrasi kapitalis ke seluruh dunia tidak lagi bersedia untuk negara-negara dunia ketiga. Nah, di sisi lain, mereduksi semua perluasan ketergantungan dan keterbelakangan menjadi penetrasi kapitalis yang menyatu membuat wawasan teoritis dari aliran ketergantungan yang diragukan validitasnya. Nah, filosofi kebutuhan dasar ILO atau Organisasi Perburuan Internasional, meski tampak radikal dalam niatnya, namun juga tetap menjadi visi alternatif yang sangat berharga seperti masyarakat yang lebih adil, lalu yang pada dasarnya merupakan utopia daripada strategi pembangunan. Nah, ini karena dalam praktiknya perhatian yang berlebihan berpusat pada masalah-masalah periferal dan juga termasuk kualifikasi kebutuhan dasar, kelayakan teknis untuk menggabungkan langkah-langkah seperti perencanaan yang tepat dan alokasi sumber daya. Kemudian kelayakan politik yang agak tipis dan strategi untuk mewujudkan implikasi radikal program terhadap perubahan struktural sosial. Nah, pemikiran unilinear ini akan dikritik di bawah ini pada neo-Marxis. Ia tidak setuju dengan peran imperialisme dan kapitalisme yang progresif secara historis dengan alasan bahwa mereka lebih cenderung mengarah pada keterbelakangan di pinggiran dan pada pembangunan. Dan pada tahun 1980-an, visi ini harus memberi ruang bagi perhatian yang terfokus pada aktor lain atau gerakan sosial baru. Dilanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu beberapa penyebab kejadian di teori pembangunan. Nah, kritik terhadap teori pembangunan Marxis dan neo-Marxis serta teori modernisasi menyebabkan kekosongan teoritis pada tahun 1980-an yang banyak bagi negara dunia ketiga merupakan satu dekade krisis ekonomi. Dan dalam 30 tahun terakhir atau periode keberadaan teori pembangunan, negara berkembang telah menyadari peningkatan harapan hidup, kemudian kematian anak dan tingkat melek huruf. Namun ini hanya rata-rata dan kurang valid untuk kelompok sosial ekonomi rendah. Dan pada tahun 1980-an sebenarnya terjadi pembalikan pada indikator-indikator tersebut. Dan sejak pertengahan 1980-an, kevakuman dalam teori-teori pembangunan ini meningkat dalam jumlah publikasi yang sangat meningkat dalam jumlah hal krisis jalan buntu karena alasan-alasan seperti kesadaran bahwa kesenjangan antara negara miskin dan kaya terus melebar dan bahwa negara berkembang tidak mungkin dapat menjembatani kesenjangan itu dengan strategi apapun yang akan mereka ikuti, dan kesadaran bahwa negara berkembang pada tahun 1980-an
disibukkan dengan kebijakan jangka pendek. Lalu, tumbuhnya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi telah dan sedang mengalami efek bencana pada lingkungan, dan dihitung bahwa jika negara maju mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka saat ini, mungkin pada tahun 2050 yang akan datang, mereka akan membutuhkan output 8 kali lebih tinggi dari tingkat saat ini. Lalu, tumbuhnya pengakuan akan diferensiasi di dunia ketiga yang tidak lagi dapat ditangani oleh teori-teori global yang mengasumsikan dunia pertama dan ketiga yang homogen. Tahun 1980-an melihat banyak buku tentang apakah dunia ketiga itu ada atau tidak sebagai suatu entitas, dan kemajuan postmodernisme dalam ilmu-ilmu sosial di mana ada kecenderungan untuk melemahkan narasi besar yang seperti kapitalisme, sosialisme, lalu komunisme, dengan menyatakan bahwa tidak ada realitas umum di luar individu. Alternatif politik seperti ini yang selalu ada karena adanya persepsi umum yang minimal. Dengan cara ini dimanuver keluar dari pandangan. Dan yang terakhir, pada bagian yang keempat, yaitu memulai manusia pasca menggunakan teori pembangunan. Nah, kelanjutan dan perkembangan perdebatan yang dimulai oleh Booth tentang kebuntuan dalam teori-teori pembangunan oleh neo-Marxis telah menjelaskan sejumlah upaya untuk memberikan substansi pada teori-teori pembangunan pasca kebuntuan. Nah, sungguh ini luar biasa bahwa sejumlah upaya ini tidak terlalu baru dan bahkan mendahului kebuntuan yang secara umum dapat dirasakan. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kedua ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Lovita Alfioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.